Selamat malam, sahabat Kahor yang berbahagia. Masih bersama Bang Fawa. Di malam yang dingin ini, Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah seram yang dialami oleh seseorang yang bernama Surya ketika dia mendaki ke Gunung Sumbing bersama teman wanitanya yang bernama Ajeng. Di dalam cerita ini ada dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang Surya dan dari sudut pandang Ajeng. Dan mari kita mulai ceritanya. Aktivitas hari ini membuat Surya cukup lelah. Sore itu dia sedang duduk di sebuah kursi bambu teras rumah untuk melepas penat setelah seharian dia bekerja di ladang. Aktivitas ke ladang hampir setiap hari dilakukan karena Surya sadar dia harus mencukupi kebutuhan keluarganya. Setelah 3 tahun yang lalu, ayahnya pergi meninggalkan keluarga karena penyakit yang diderita ayahnya tidak bisa disembuhkan oleh pihak medis rumah sakit. Tapi di sela-sela kesibukan itu, terkadang Surya menyempatkan diri untuk pergi ke gunung-gunung yang ada di Jawa Tengah. Umur Surya kini sudah menginjak 28 tahun. Dia adalah anak laki-laki pertama dari 3 bersaudara. Sore itu, ketika Surya sedang sibuk dengan kopinya, di teras rumah dia melihat Ajeng bersama ibunya sedang berjalan lewat depan rumahnya. Sepertinya mereka berdua baru saja pulang dari musola, karena terlihat keduanya mengenakan mukena dan membawa sajadah. Ajeng adalah anak kepala desa yang sekarang sedang menempuh pendidikan S1 di kota Semarang. Karena rumah mereka berdekatan sejak kecil, mereka berdua, Surya dan Ajeng ini berteman, meskipun umur Ajeng selang 4 tahun dengan Surya. Pada suatu hari, Ajeng datang ke rumah Surya dan memberitahunya bahwa ada sebuah komunitas pecinta alam kota Semarang yang sedang mengadakan open trip ke Gunung Sumbing. Ajeng memberitahu Surya dengan tujuan dia ingin mengajak Surya ikut serta dalam acara open trip itu. Mendengar kabar dari Ajeng, dia heran sejak kapan Ajeng suka dengan kegiatan pendakian. Karena setahu Surya, Ajeng bukanlah tipe orang yang suka dengan kegiatan alam seperti ini. Tumben kamu suka dengan kegiatan pendakian, Jeng? Iya mas, teman-teman kampus banyak yang ikut, jadi aku juga ingin ikut. Surya memberitahu Ajeng bahwa mendaki gunung itu tidak semudah yang dia bayangkan. Tapi sepertinya niat Ajeng ini sudah bulat. Hingga akhirnya Surya ikut serta dalam acara tersebut. Lagi pula si Ajeng yang menanggung biaya administrasinya. Nah, singkat cerita, tibalah hari pemberangkatan. Surya dan Ajeng berangkat dari rumah menuju ke titik kumpul di Desa Butuh. Sesampai di titik kumpul, terlihat pesertanya lumayan banyak. Diperkirakan ada sekitar 40 peserta yang sudah berada di titik kumpul itu. Sambil menunggu peserta lain yang belum datang, Surya berkenalan dengan peserta lain yang diantaranya adalah teman kampusnya Ajeng. Terlihat admin atau ketua rombongan itu sedang sibuk dengan handphonenya. Sepertinya dia sedang sibuk menghubungi peserta yang belum datang. Dan setelah 30 menit menunggu, akhirnya peserta sudah berkumpul. Kemudian mereka berangkat menuju ke base camp Gunung Sumbing. Sesampai di base camp, ternyata juga sudah ada peserta lain yang sudah tiba terlebih dulu dan menunggu mereka. Kemudian si admin ini mengurus pendaftaran. Waktu itu kurang lebih ada sekitar 50-an peserta yang ikut. Surya tidak bisa memastikan ada berapa pastinya karena dia tidak sempat menghitungnya satu persatu. 30 menit kemudian, akhirnya admin selesai mengurus pendaftaran dan meminta semua peserta untuk berkumpul untuk membagi grup masing-masing.
Dari semua peserta dibagi menjadi 6 grup. Surya dan Ajeng mendapatkan grup 4 yang berjumlah 10 orang, yang setengah dari grup tersebut adalah teman kampusnya Ajeng. Surya dipilih sebagai ketua grup oleh si admin, karena menurut admin, Surya yang lebih tahu tentang gunung ini. Setelah grup terbagi, mereka istirahat sambil packing-packing sekalian menunggu habis waktu Isya. Dan di situ Surya mengobrol dengan salah satu admin untuk berkenalan dan saling berbagi pengalaman mendaki masing-masing. Dia adalah Mas Nanang dari Jogja. Setelah cukup istirahat, satu persatu grup memulai perjalanan. Perjalanan dimulai dari grup 1, disusul grup 2 dan seterusnya. Di grup 4, Surya berjalan di paling depan sebagai leader, disusul dengan 4 orang cowok, 4 cewek dan 2 cowok lagi di barisan belakang. Untuk Ajeng, dia berjalan di barisan nomor 7. Singkat cerita, setelah sekitar 1 jam berjalan, sampailah mereka di pos 1. Sampai di pos 1, sebagian grup berhenti untuk istirahat, termasuk grup 4 yang dipimpin oleh Surya. Ketika sedang berhenti, Surya ngomong sama si Ajeng. "Dek Ajeng, nanti kalau butuh saya, panggil saja ya dari belakang situ." Dengan keadaan yang masih fit, Ajeng mengiyakan kata-kata Surya. Setelah kurang lebih 30 menit istirahat, grup yang dipimpin Surya melanjutkan perjalanan. Dan di situ masih menyisakan 2 grup lagi di pos 1. Beruntungnya, di malam itu, waktu itu cuaca tidak ada tanda-tanda akan hujan. Hanya sedikit kabut, tapi itu tidak mengganggu perjalanan mereka. Setelah pos 1, jalur mulai masuk ke batas hutan, dan jalan yang mereka lewati masih berupa makadam yang sebagian sudah tersusun semacam anak tangga. Ini adalah kondisi jalan yang paling tidak disukai Surya, karena menurutnya itu sangat menguras tenaga. Hingga beberapa kali Surya berhenti untuk mengatur napas. Sambil berjalan, Surya menunduk, karena baginya berjalan sambil menunduk itu terasa lebih nyaman. Dan ketika Surya berjalan sambil menunduk itu, dia mendengar suara langkah kaki orang lain yang terasa berjalan di depannya. Mendengar itu, spontan Surya mendongak ke depan, tapi tidak terlihat ada orang di depannya. Dan ketika pandangan Surya sudah menghadap ke depan, suara langkah kaki yang tadinya terdengar itu sudah tidak terdengar lagi. Dari sini, Surya mulai merasakan ada yang janggal. Dalam hati dia bertanya, siapa tadi yang terdengar berjalan di depan? Dia lalu menoleh ke belakang. Siapa tahu tadi ada salah satu dari anggotanya yang tanpa sadar mendahuluinya. Tapi terlihat di belakang, jumlah anggotanya masih utuh 9 orang. Berarti tidak ada orang yang mendahuluinya. Tapi memang yang terdengar tadi suara siapa? Surya mengabaikan itu semua. Dia menganggap kalau tadi dia salah dengar. Dia kembali fokus ke jalur yang dilewatinya. Beberapa menit kemudian, sudut tikungan pos 2 ini sudah terlihat. Surya mempercepat jalannya sedikit meninggalkan mereka yang berjalan di belakangnya. Hingga sampailah dia di pos 2. Sesampainya di pos 2, dia berteriak memberi semangat anggota grupnya ini. Ayo semangat, kita sudah sampai di pos 2. Malam itu di pos 2 ada grup 3 yang sudah tiba terlebih dahulu. Dan malam itu terlihat waktu sudah menunjukkan jam 10:30 malam. Sesampainya semua di pos 2, mereka istirahat untuk melemaskan otot kaki. Surya menghampiri Ajeng yang waktu itu terduduk di anak tangga yang tersusun dari kayu dan menanyakan keadaannya. Tapi sepertinya Ajeng ini masih kuat untuk melanjutkan perjalanan ini. Setelah kurang lebih 20 menit istirahat, mereka melanjutkan perjalanan lagi, meninggalkan satu grup yang masih nyaman dengan istirahatnya. Surya meminta pada mereka semua agar tidak saling berjauhan, karena mulai dari pos 2 ini, jalur mulai melipir tebing, tapi tidak terlalu menanjak.
Sambil berjalan, seringkali Surya bilang pada anggotanya, "Kalau ada yang capek, bilang ya, jangan diam," kata si Surya. Tidak lama setelah itu, mereka melewati sungai kecil yang dijembatani kayu. Jadi mereka harus sangat hati-hati melewati jembatan itu. Meskipun jembatannya tidak panjang, tapi itu sangat licin. Kalau salah injak, bisa-bisa terpeleset. Surya berjalan dulu melewati jembatan kayu itu. Kemudian dia berhenti di ujungnya dan membiarkan yang lainnya melewati satu persatu. Dan membiarkan yang lain melewatinya satu persatu. Nah, ketika membiarkan yang lain melewati jembatan itu satu persatu, dia merasa ada yang aneh dengan salah satu anggota wanitanya. Ketika satu persatu mereka melewati jembatan itu, sekilas Surya melihat ada satu pendaki wanita yang sepertinya asing baginya. Dan sebelumnya dia tidak pernah ada pendaki wanita ini di grupnya. Setelah semuanya sudah melewati jembatan itu, Surya kembali ambil posisi paling depan. Dan sesekali dia memperhatikan satu pendaki yang asing itu. Dan ternyata benar, itu memang pendaki lain. Dan Surya menganggap mungkin dia adalah pendaki dari grup yang tadi istirahat di pos 2 dan sengaja ikut bareng dengan grupnya. Sesampai di posisi paling depan, mereka lanjut berjalan lagi hingga sampailah mereka di sebuah sungai lagi. Nah, di sungai yang kedua ini tidak ada jembatannya. Jadi kalau mau melewati sungai itu, mereka harus melompati bebatuan. Surya yang berjalan di depan bergerak melewati batu itu terlebih dahulu. Dan ketika sudah melompat dari batu satu ke batu yang lain, dari arah kanan, samar-samar dia melihat ada seseorang wanita yang sedang duduk di atas batu di tengah-tengah sungai. Surya tidak terlalu memperhatikan wanita itu, karena waktu itu dia sedang fokus dengan batu yang diinjaknya agar tidak terpeleset. Sesampainya di seberang sungai, sambil menunggu yang lain menyeberang, Surya kembali melihat ke arah wanita yang tadi dilihatnya. Ya, dan benar, dia adalah wanita. Dia sedang duduk selonjoran dengan posisi membelakanginya. Rambutnya panjang, sebagian kakinya diceburkan ke dalam air. Surya tidak ingin yang lain tahu. Dan setelah semua sudah menyeberang, dia mengajak yang lain untuk segera berjalan. Sambil berjalan dia berpikir, itu tadi siapa ya di sungai? Manusia apa bukan? Singkat cerita, sampailah mereka di pos 3. Sesampai di situ terlihat beberapa grup lain sedang istirahat. Dan ada juga yang sudah mendirikan tenda untuk bermalam. Di pos 3 itu, Surya menghitung jumlah anggotanya untuk memastikan mereka semua aman. Setelah dihitung, ternyata mereka semua ada 10 orang termasuk Surya. Melihat itu Surya terkejut, karena seingat Surya tadi ada satu pendaki wanita lain yang ikut dengan rombongannya. Tapi sekarang dia tidak melihat keberadaan pendaki wanita itu. Dia pun bertanya kepada Ajeng, di Ajeng, satu wanita lain yang bareng kita tadi kemana ya? Hah? Wanita lain mas? Yang mana mas? Perasaan dari tadi kita ini ya cuma ini aja kok, jawab Ajeng yang memang tidak tahu tentang apa yang ditanyakan Surya. Mendengar penjelasan dari Ajeng, dia pun terheran. Padahal tadi dia melihat dengan jelas pendaki wanita itu ikut berjalan bersama grupnya. Surya mengalihkan pertanyaannya dengan menanyakan kondisi Ajeng, karena dia tidak ingin yang lain memikirkan apa yang ada dalam pikirannya Surya. Sambil istirahat di pos 3, Surya bertanya-tanya tentang kejanggalan yang sudah dialaminya selama perjalanan menuju ke pos 3 tadi. Mulai dari suara langkah kaki yang tidak terlihat, pendaki wanita yang ikut berjalan bersamanya, dan sosok wanita yang duduk di sungai. Setelah cukup istirahat, Surya bertanya pada grupnya, mau lanjut ke pos 4 apa camp di sini saja? Dan mereka ini, grupnya si Surya ini memutuskan untuk lanjut berjalan ke pos 4 saja,
dengan alasan agar besok summitnya ini tidak jauh-jauh. Dan singkat cerita, perjalanan kembali dilanjutkan dengan posisi yang sama, yaitu Surya di paling depan. Di perjalanan menuju ke pos 4, Surya masih terus kepikiran tentang wanita itu. Tapi ya sudahlah, kalau memang dia bukan manusia, semoga tidak mengganggu perjalanannya malam ini. Di pertengahan menuju ke pos 4, sayup-sayup Surya mendengar ada suara gong yang dipukul 1 kali, hingga memecahkan konsentrasinya yang waktu itu fokus ke jalan yang dia lewati. Pertama, Surya menganggap mungkin dia salah dengar. Tapi suara gong itu berbunyi lagi untuk yang kedua kalinya, hingga membuat Surya berpikir, suara apa itu tadi ya? Apa di bawah ada orang hajatan? Setelah bunyi kedua terdengar, sambil berjalan Surya memasang telinganya untuk kembali mendengarkan suara itu. Dan ternyata benar, suara gong itu berbunyi lagi untuk yang ketiga kalinya, dan suaranya berasal dari arah lembah. Seketika itu bulu kuduk berdiri, dan di saat yang bersamaan tiba-tiba Ajeng yang tadinya berjalan di barisan nomor 7 berpindah ke belakang Surya dengan raut wajah yang ketakutan. Melihat itu Surya bertanya, "Loh, Dek Ajeng, kenapa?" Ajeng hanya menggelengkan kepala dengan tatapan ke bawah sambil berjalan. Semua mata anggota ini tertuju pada Ajeng dan Surya. Karena tidak ingin membuat semuanya panik, Surya berusaha menetralkan situasi. "Jalannya jangan jauh-jauh, ayo, yuk, semangat yuk, ayo," ucap Surya dilanjut memegang tangannya Ajeng. Sebenarnya Surya ingin menanyakan apa yang terjadi pada Ajeng, tapi untuk sekarang waktunya belum tepat. Maka dia menyimpan pertanyaannya itu untuk nanti, menunggu waktu yang pas untuk menanyakan. Perjalanan masih berlanjut. Terlihat Ajeng sudah lebih tenang dari sebelumnya. Entah dia sudah merasa tenang atau masih ketakutan. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 4 pada pukul 00.30 dini hari atau setengah 1 dini hari. Terlihat Mas Nanang sedang menunggu semua peserta di sebelah tendanya. Sesampainya di situ, mereka akhirnya mendirikan tenda yang dibawa masing-masing untuk bermalam di pos 4. Terlihat sebagian pendaki lainnya sudah istirahat di dalam tendanya masing-masing, dan sebagian lagi masih sibuk memasak makanan. Setelah tenda sudah berdiri, Surya menemui Mas Nanang untuk memberitahunya kalau grup 3 sudah sampai di pos 4. Surya kembali ke tenda yang sudah dia dirikan tadi, dan terlihat Ajeng sedang duduk di dalam tenda. Surya dengan posisi jongkok, menempelkan dagunya di atas lutut. Melihat keberadaan Ajeng di situ, Surya ini bertanya, "Loh, Dek Ajeng, kok kesini?" Aku tidur di sini sama kamu ya, Mas," kata si Ajeng. "Lah, kenapa di tenda kamu sendirian, Dek?" Aku takut, Mas. Aku habis melihat wanita yang seperti sinden pas jalan tadi," kata si Ajeng. Mendengar itu Surya segera menutup pintu tendanya dan lanjut bertanya kepada Ajeng, Sinden kayak gimana, Dek?" Enggak tahu, Mas. Orangnya cantik, memakai jari batik dan memakai selendang merah." Jawaban itu membuat Surya ini berpikir, mungkin itu sebabnya tadi Ajeng terlihat ketakutan. Dan apa itu ada hubungannya dengan suara gong yang kudengar tadi? Akhirnya Surya mengizinkan Ajeng untuk tidur di tendanya. Karena tidak ingin membuat suasana semakin mencekam, Surya mengajak Ajeng untuk keluar tenda dan berkumpul dengan teman-teman lainnya. Sesampai di luar tenda, mereka berkumpul dengan yang lain untuk makan-makan dan ngopi. Ketika sedang duduk santai di tengah keramaian camp, Surya melihat ada pendaki wanita yang sepertinya itu adalah pendaki wanita yang ikut berjalan dengan rombongannya tadi. Dia sedang duduk selonjoran bersandar di pohon. Karena penasaran, Surya meminta Ajeng untuk tetap di posisi duduknya dan akan menghampiri wanita tersebut. Setelah dihampiri, Surya bertanya pada wanita itu,
Permisi Mbak, kamu dari grup berapa ya? Tanya si Surya. Dengan suara lembut pendaki wanita itu menjawab, saya dari grup 5 Mas. Mbak tadi yang ikut jalan bareng grup 4 ya setelah pos 2? Tanya lagi si Surya. Iya Mas, betul, jawab si wanita itu. Akhirnya Surya menemukan jawaban atas kejanggalan yang tadi sempat dia rasakan. Bahwasanya yang jalan dengan grupnya itu memang benar-benar pendaki wanita ini. Setelah itu Surya pamit pada pendaki wanita itu untuk kembali ke tempatnya Ajeng. Ada sedikit rasa sesal di benak Surya karena dia tidak sempat menanyakan nama pendaki wanita itu. Sesampainya di tempat Ajeng yang sedang duduk, Ajeng ini bertanya, "Dari mana Mas?" "Oh, itu tadi ada pendaki wanita yang tadi jalan sama kita," jawab si Surya. "Yang pas kapan Mas?" tanya lagi si Ajeng. "Ya yang tadi loh Dek, yang saya tanya di pos 3. Ternyata dia itu dari grup 5 yang ikut jalan bareng kita di pos 2, kata si Surya. Dengan nada kaget, Ajeng lanjut berucap, "Yang bener Mas, aku nggak lihat ada orang lain yang jalan sama kita. Terus yang di pos 2 itu bukan grup 5 Mas, tapi grup 3, kata si Ajeng. Mendengar penjelasan itu Surya baru ingat. Ternyata benar apa yang dikatakan Ajeng, bahwa yang ada di pos 2 tadi bukan grup 5, melainkan grup 3. Spontan Surya kembali melihat ke arah wanita yang ditemuinya tadi. Dan ternyata wanita itu sudah tidak ada di tempatnya. Keanehan kembali menghantui Surya. Tapi di depan Ajeng dia berusaha bersikap tenang. Dia pun bilang kepada Ajeng, "Oh, berarti aku salah orang." Dan singkat cerita, malam semakin larut. Terlihat beberapa pendaki lain masuk ke tendanya masing-masing untuk istirahat. Surya pun mempersilahkan Ajeng untuk masuk ke dalam tenda dan istirahat. Sedangkan Surya, dia masih sibuk dengan kopinya yang belum habis. Ketika Surya hendak menghabiskan kopi terakhir, dia tersentak karena sayup-sayup dia mendengar lagi suara gong yang sama persis seperti yang didengarnya tadi. Dia memasang telinga dan mencoba mendengarkan lagi suara gong itu. Tapi sudah beberapa menit dia memasang telinga, suara itu sudah tidak terdengar lagi. Lalu di saat yang bersamaan, terlihat pendaki wanita yang tadi Surya temui itu sedang berjalan di antara tenda pendaki lain. Surya melupakan suara gong yang tadi didengarnya dan segera menghampiri wanita itu untuk mencari tahu keanehan yang sudah dia rasakan. Sesampai di tempat wanita itu, Surya dipersilakan duduk hingga akhirnya mereka duduk berdua di sebelah api unggun yang tadi dibuat pendaki lain. Percakapan pun berlangsung antara Surya dan pendaki wanita itu, mulai dari berkenalan, bertanya tempat tinggalnya dan kesibukan masing-masing. Tadi yang tujuannya Surya ingin cari tahu tentang keanehan yang dirasakan, itu mendadak hilang. Bagi Surya itu sudah tidak penting lagi setelah mengetahui nama dan tempat tinggal wanita itu. Dia bernama Rani, begitulah Surya menyebutnya. Raut wajahnya mengeluarkan aura yang bersinar. Dia wanita yang sangat anggun, bertempat tinggal di sebuah desa yang letaknya tidak jauh dari lereng Gunung Sumbing. Ternyata percakapan mereka berdua bisa membuat hati Surya luluh dengan keanggunan Rani, hingga dia mempunyai niat untuk mengenal Rani lebih jauh lagi. Karena malam semakin larut, Surya mempersilahkan Rani untuk istirahat. Begitupun dengan Surya, dia kembali ke tendanya untuk beristirahat. Sesampai di dalam tenda, Surya merebahkan badannya di sebelah Ajeng yang waktu itu sudah tidur pulas, sambil terus memikirkan Rani sebelum dia tidur. "Aku baru kenal sama Rani, tapi kenapa tiba-tiba hatiku terasa cocok ya?" ucap Surya dalam hati. Singkat cerita, pagi pun tiba. Pagi itu terdengar suara berisik dari pendaki lain dari luar tenda yang sudah bangun terlebih dahulu. Mendengar itu Surya lekas membangunkan Ajeng yang masih lelap dengan tidurnya.
Pagi itu cuaca cukup berkabut, hingga semua pemandangan tidak dapat dilihat. Tapi beruntungnya tidak turun hujan. Terlihat beberapa pendaki lain sedang bersiap-siap, dan ada juga yang sudah pergi meninggalkan tenda untuk summit ke puncak. Surya sedang berdiri di depan tenda, memperhatikan mereka, dan tentu dia sedang mencari Rani. Tapi pagi itu, Rani tidak terlihat. Entah belum bangun atau mungkin sudah berjalan untuk summit, langsung muncak. Ketika sedang fokus mencari keberadaan Rani, terdengar suara dari Mas Nanang berteriak kepada Surya. "Mas Surya, nggak summit," kata Mas Nanang. "Iya Mas, ini mau siap-siap summit." Surya berjalan mendekati Mas Nanang dan akan menanyakan anggotanya yang bernama Rani. "Mas, anggotanya ada yang bernama Rani nggak?" "Waduh, nggak ngerti aku Mas. Data peserta dibawa sama Doni." "Kenapa Mas Surya? Bagus ya anaknya." "Hehehe," jawab Mas Nanang dengan bercanda. Doni adalah salah satu admin dalam open trip kali ini. Dan pagi itu si Doni ini sudah berjalan summit bersama sebagian peserta. Setelah cukup bercakap-cakap, Surya kembali ke tenda untuk sarapan dan mempersiapkan perbekalan yang akan dibawa summit ke puncak. Sesampai di tenda, terlihat Ajeng sedang duduk bersila dengan sleeping bag yang masih menutupi badannya. Surya mengajak Ajeng untuk sarapan, untuk mengisi tenaga sebelum summit ke puncak. Lalu Ajeng berkata pada Surya, "Mas, aku habis mimpi nggak enak." "Hah? Mimpi apa toh, Dek?" "Aku ketemu wanita yang aku ceritakan tadi malam dan ada Mas Surya di situ." Untuk mimpinya ini cerita Ajeng cukup panjang. Intinya di dalam mimpi itu Ajeng sedang berada di sebuah desa dan melihat wanita itu sedang menari di sebuah pertunjukan khas Jawa dengan musik gending yang mengiringinya. Mendengar itu Surya tidak terlalu memikirkannya. Dia meminta pada Ajeng untuk mengabaikan dan menganggapnya sebagai bunga tidur. Tepat pukul 8 pagi, Surya dan Ajeng mulai meninggalkan tenda untuk berjalan menuju ke puncak dengan kondisi yang masih berkabut. Seringkali mereka menyapa pendaki lain yang waktu itu sudah berjalan turun. Kira-kira di pertengahan jalan menuju ke puncak, dari sela-sela kabut yang tebal, Surya melihat ada satu orang yang sedang duduk seorang diri. Melihat itu Surya mengajak Ajeng untuk sedikit mempercepat jalannya dan akan menghampiri pendaki itu untuk diajak bareng. Sesampainya di sana, Surya sedikit kaget. Ternyata pendaki itu adalah Rani. Dia sedang duduk selonjoran dengan kain merah yang melilit di lehernya, menambah keanggunan dirinya di mata Surya. Surya pun bertanya kenapa dia berada di sini sendirian. Dan di saat yang bersamaan, Ajeng mencubit pinggangnya Surya, seakan dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ingin diketahui oleh Rani. "Nggak apa-apa Mas, aku nunggu temanku masih di bawah," jawab si Rani dengan suara lembutnya. Lalu Ajeng mengajak Surya untuk kembali melanjutkan perjalanan dengan alasan teman kampusnya sudah menunggu di atas. Surya meminta maaf pada Rani karena tidak bisa menemani menunggu temannya untuk menuruti permintaan Ajeng. Di sisi lain, Surya paham dengan maksud Ajeng yang sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak di sini. Dengan senang hati Rani mempersilahkan mereka untuk berjalan dulu. Setelah cukup jauh berjalan meninggalkan Rani, barulah Ajeng ini berkata, Mas Surya kenal dengan anak tadi?" Baru kenal sih semalam di camp." "Kenapa memangnya Dek Ajeng?" Dia mirip wanita yang aku ceritakan ke kamu Mas." "Hah? Yang benar Dek?" Iya Mas, dia mirip wanita yang ada dalam mimpiku semalam. Dan dia juga membawa selendang merah itu." Yang benar Dek, dia itu namanya Rani. Semalam aku ngobrol banyak sama dia." Ya ampun Mas, beneran deh." Mendengar penjelasan dari Ajeng, muncullah sedikit pertanyaan dalam benak Surya tentang sosok Rani. Singkat cerita, sampailah mereka di puncak sejati Gunung Sumbing. Sesampainya di sana, kabut masih menyelimuti seluruh puncak.
hingga mereka tidak dapat menikmati pemandangan bagus yang mereka inginkan. Pantas saja, tadi mereka sering menjumpai beberapa pendaki yang sudah turun. Mungkin karena keadaan puncak yang seperti ini. Di puncak, Ajeng berkumpul dengan teman kampusnya untuk mengabadikan momen bersamanya. Di saat yang bersamaan, Surya berjalan keliling puncak untuk menikmati suasana yang ada. Lalu, dari arah bawah, dia melihat Rani sedang berjalan seorang diri menuju ke puncak. Melihat itu, Surya segera menghampirinya, walaupun harus berjalan sedikit turun. Sesampainya di tempat Rani, Surya ini berkata, "Loh, Mbak Rani, mana teman-teman kamu?" tanya si Surya. "Masih di bawah, Mas. Aku tinggal aja, soalnya lama," kata si Rani. Lalu Rani terduduk di pinggir jalur, dan Surya pun ikut duduk bersamanya. Dia terus memperhatikan Rani, dan lagi-lagi wajahnya mengeluarkan aura yang bersinar di mata Surya. Dia mengingat-ingat dengan apa yang dikatakan Ajeng tadi. Perhatian Surya ke Rani itu tiba-tiba pecah ketika Rani mengucapkan sesuatu kepada Surya. "Mas, ibuku lagi cari menantu. Kamu datang ke ibu, siapa tahu ibu suka dengan kamu." Bergetar rasanya Surya mendengar ucapan itu. Rasanya apa yang diucapkan Rani baru saja ini tidak nyata. Lalu Surya ini menjawab, "Loh, Mbak Rani ini kan orangnya cantik, apa tidak punya calon?" tanya si Surya. "Soal menantu, ibuku orangnya pilih-pilih, Mas," kata si Rani. "Tapi aku bukan orang kaya loh, Mbak. Aku hanya bekerja di sawah peninggalan ayahku," kata si Surya. "Bukan kaya yang diinginkan ibu, Mas, tapi yang bisa bertanggung jawab dan mau tinggal di rumah." Surya yakin kalau Rani ada perasaan dengannya, karena kalau tidak, ia tidak akan berkata seperti ini kepadanya. Surya pun menanyakan tempat tinggal Rani, dan kalau ada waktu dia bersedia datang ke rumahnya. Tapi Rani tidak memberitahu tempat pastinya. Dia hanya mengatakan kalau dia tinggal di sebuah desa yang letaknya tidak jauh dari lereng Gunung Sumbing. Dan Rani juga berkata, kalau Surya ingin datang, tanyakan nama Rani pada penduduk desa. Maka penduduk itu akan tahu di mana Rani ini tinggal. Surya pun berpikir, baginya Rani adalah orang yang menjaga baik-baik kepribadiannya, dan perkataan dari Rani itu Surya menganggap ini adalah sebuah tantangan. Mengingat umur Surya yang sekarang sudah menginjak 28 tahun, dia berniat untuk datang ke rumahnya nanti setelah pendakian ini. Tidak lama kemudian, terdengar suara Ajeng berteriak dari atas, memanggil-manggil Surya untuk mengajaknya turun. Surya pun mengajak Rani untuk ikut ke atas. Tapi Rani memilih untuk duduk di sini menunggu teman-temannya. Dan Surya tidak ingin memaksanya. Akhirnya Surya berpamitan pada Rani untuk kembali ke atas dan membiarkan Rani tetap di situ. Sesampainya kembali di atas, Ajeng berkata pada Surya, "Ngapain kamu di situ, Mas?" tanya si Ajeng. Itu ada anak yang ketemu kita pas naik tadi, Jeng." Surya pun mengajak Ajeng untuk kembali berjalan turun bersama 3 teman kampusnya Ajeng. Ketika berjalan, terlihat Rani sudah tidak ada di tempatnya tadi. Mungkin dia sudah bertemu dengan temannya dan sedang berada di tempat lain. Kabut masih cukup tebal menghalangi perjalanan turun mereka. Di tengah-tengah perjalanan turun, tiba-tiba dari belakang, salah satu teman kampusnya Ajeng berteriak memanggil Surya. Mas Surya, ini Ajeng kenapa, Mas?" Spontan Surya menoleh ke belakang, dan terlihat Ajeng sedang melotot terpaku menatap ke arah jurang. Dengan sigap Surya mendatangi Ajeng. Beberapa kali dia memanggil-manggil nama Ajeng, tapi tidak ada respon sama sekali. Dia hanya terus melotot ke arah jurang seperti melihat sesuatu. Surya pun mengarahkan pandangannya ke arah yang dilihat Ajeng, tapi hanya kabut yang dia lihat. Lalu Surya menutup kedua mata Ajeng dengan satu tangannya. Tidak lama kemudian Ajeng sadar. Dengan keadaan yang ketakutan, dia menyembunyikan pandangannya di bahunya Surya sambil bilang, "Mas,
Aku wedi mas, aku takut mas. Takut kenapa sih Jeng? Takut habis lihat apa? Gak mau, ayo cepetan pulang, aku gak mau di sini, kata si Ajeng. Surya pun mencoba menenangkan Ajeng. Begitupun dengan teman-teman Ajeng lainnya. Setelah cukup tenang, perjalanan turun kembali dilanjutkan. Dan kali ini Surya menggandeng tangannya Ajeng di sepanjang perjalanan hingga sampai ke area camp. Niat Surya ingin bertanya kepada Ajeng tentang apa yang dilihatnya tadi. Tapi untuk saat ini dia memilih menyimpan pertanyaan itu untuk ditanyakan di rumah nanti. Terlihat di area camp sudah sedikit sepi karena sebagian dari peserta mungkin sudah turun. Surya segera mengemasi barang-barangnya dan membawakan sebagian barang milik Ajeng. Kemudian turun dengan anggota grupnya yang dari tadi mereka sudah menunggu kedatangan Surya di sini. Setelah barang sudah terkemas rapi, perjalanan turun pun dimulai masih dengan kondisi yang berkabut. Di perjalanan turun, Surya meminta Ajeng untuk berjalan di depannya. Dan kali ini Ajeng terlihat sedikit beda. Dia tidak banyak bicara seperti sebelumnya. Melihat Ajeng yang tiba-tiba seperti itu, merasa khawatir, dia sudah mengira kalau Ajeng habis ditampai sesuatu hingga membuat dia seperti itu. Seringkali Surya bertanya tentang kondisi Ajeng, tapi setiap pertanyaannya itu Ajeng hanya membalas dengan menggelengkan kepalanya. Di pertengahan antara pos 3 menuju pos 2, tiba-tiba Ajeng menghentikan langkah kakinya dan pandangannya melotot ke depan. Melihat Ajeng yang seperti itu, Surya pun bertanya, "Kenapa dek? Ayo jalan biar cepat sampai bawah," tanya si Surya. Tapi Ajeng tetap dengan posisinya tanpa menjawab pertanyaannya Surya. Surya mengikuti arah pandangan Ajeng, tapi yang terlihat hanya jalan setapak yang mereka lewati. Tidak lama kemudian, tiba-tiba badannya Ajeng lemas hingga akan terjatuh. Tapi beruntung ada Surya yang dengan sigap meraih badannya Ajeng sebelum dia jatuh. Surya panik melihat keadaan Ajeng yang tiba-tiba seperti itu. Begitupun teman-teman lainnya. Beberapa kali dia mencoba menyadarkan Ajeng, tapi tidak membuahkan hasil. Ajeng masih dengan kondisinya yang lemas dan matanya melotot ke arah depan. Terdengar suara teman-temannya saling bersahutan. "Kenapa itu Ajeng? Kayaknya kesurupan, jangan asal bicara." Lalu salah satu teman kampusnya Ajeng mendatangi Surya yang masih menahan badannya Ajeng agar tidak jatuh. Dia berucap pada Surya, "Mas Surya, di puncak tadi Ajeng bilang ke aku dia didatangi orang yang seperti sinden. Terus dia mau diajak tapi nggak tahu kemana. Makanya dia cepat-cepat ngajak turun," kata temannya Ajeng ini. Mendengar penjelasan itu, Surya berpikir, apa itu sinden yang diceritakan Ajeng kemarin? Beberapa saat kemudian akhirnya Ajeng sadar dengan sendirinya, tapi masih dengan keadaannya yang ketakutan. Setelah sadar, Surya bertanya kepada Ajeng, "Dek Ajeng, kamu habis lihat apa sih?" Masih dengan keadaan yang ketakutan, Ajeng ini bilang, "Rani mas, Rani teman kamu," kata si Ajeng. "Loh, Rani? Di mana ada Rani?" tanya si Surya. Ajeng hanya dengan keadaannya yang ketakutan dan tidak menjawab pertanyaan dari Surya. Mendengar perkataan Ajeng barusan, Surya ini berpikir, ada apa dengan Rani ya? Apa terjadi sesuatu dengannya? Lalu teman-temannya Ajeng mengajak untuk kembali melanjutkan perjalanan dengan tujuan agar segera sampai di base camp. Surya menggandeng pundaknya Ajeng dan mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan. Dan syukurlah, setelah kejadian itu, Ajeng tidak ada kendala yang serius hingga sampai di base camp ketika hari sudah menjelang sore. Sesampainya di base camp, mereka bertemu dengan Mas Nanang. Melihat keadaan Ajeng yang sepertinya tidak sehat, dia bertanya pada Surya. Tapi Surya tidak memberitahu kejadian yang sebenarnya pada Mas Nanang. Surya segera berpamitan dengan Mas Nanang selaku salah satu admin yang dia kenal untuk kembali pulang. Sesampainya di kampung halaman, Surya mengantarkan Ajeng ke rumahnya dan lanjut pulang ke rumahnya sendiri. Sesampainya di rumah Surya merasa sangat lega karena tidak terjadi apa-apa terhadap Ajeng.
Tapi dia masih mempunyai pertanyaan yang belum sempat dia tanyakan kepada Ajeng. Malam harinya, Surya datang ke rumah Ajeng, sekalian membalikkan barang-barang milik Ajeng yang tadi dibawanya. Malam itu mereka berdua duduk di teras rumah, dan si Ajeng ini menjelaskan tentang apa yang sudah dilihatnya selama pendakian itu, termasuk sosok sinden yang menghantuinya sepanjang perjalanan. Ternyata apa yang sudah diceritakan Ajeng itu ada kaitannya dengan Rani dan tabuh gong yang sempat dia dengar. Hingga muncullah pertanyaan besar tentang siapa sebenarnya Rani yang dia kenal itu. Surya pun menceritakan semua tentang pertemuannya dengan Rani itu kepada Ajeng, termasuk perkataan Rani kepada Surya tentang ibunya Rani yang sedang mencari mantu. Selama berada di rumah, sosok Rani masih terus menghantui Surya, hingga beberapa kali dia bermimpi tentang Rani. Rasa penasaran Surya ke Rani semakin menjadi-jadi, hingga akhirnya dia memutuskan untuk datang ke desa tempat tinggal yang pernah Rani katakan. 7 hari setelah pendakian ke Gunung Sumbing, waktu itu Surya pergi ke desa yang letaknya tidak jauh dari lereng Gunung Sumbing bersama Ajeng, karena Ajeng ini juga ikut penasaran tentang siapa itu si Rani. Sesampainya di desa tersebut, mereka bertanya pada beberapa petani yang waktu itu terlihat pulang dari ladang. Tapi di antara petani itu tidak ada satupun yang mengenal nama Rani. Si Ajeng dan Surya ini tidak menyerah begitu saja. Beberapa rumah di desa itu mereka datangi untuk menanyakan hal yang sama. Dan ada satu rumah yang penghuninya tahu dengan yang namanya Rani. Datanglah mereka ke rumah Rani, tapi itu bukan Rani yang mereka ingin temui. Lalu ada salah seorang yang menyarankan Surya dan Ajeng untuk menanyakan itu pada kepala dusun setempat. Akhirnya mereka pun pergi ke tempat bapak kepala dusun. Sesampainya di sana, ternyata beliau sedang tidak ada di rumah. Jadi terpaksa mereka berdua harus menunggunya sampai pak kepala dusun ini pulang. Setelah 30 menit menunggu, akhirnya Pak Kasun ini datang dan mereka berdua dipersilakan masuk. Di ruang tamu, Surya bertanya dan menceritakan tentang Rani yang dia temui di Gunung Sumbing waktu itu. Mendengar cerita dari Surya, bapak kepala dusun terlihat sedikit kaget. Lalu beliau ini mengatakan tentang siapa itu Rani. Ini nak Surya, Rani itu memang warga kampung sini. Namanya adalah Maharani. Dia anak tunggal, cantik dan mahir dalam menari. Sampai banyak laki-laki yang menginginkan Rani menjadi istrinya. Tapi nasibnya Rani menderita karena ibunya tidak ingin Rani punya suami orang biasa. Sampai suatu ketika ada lelaki yang mempunyai dendam pada Rani dan keluarganya. Sampai akhirnya dia menggunakan ilmu hitam untuk membuat Rani dan keluarganya menderita. Hingga akhirnya Rani dan keluarganya meninggal dunia karena ilmu hitam tersebut. Mendengar penjelasan dari bapak kepala dusun, mereka syok, terutama Surya. Dia merasa antara sedih dan kasihan. Sedih karena ternyata Rani yang dia kenal itu bukan Rani yang sebenarnya. Dan kasihan juga karena mendengar nasib Rani yang seperti itu. Jadi kesimpulannya, Rani itu mempunyai nama Maharani. Dia orangnya cantik dan pandai menari. Sampai-sampai banyak pria yang menginginkan Maharani sebagai istrinya. Tapi ibunya Maharani tidak ingin dia mempunyai suami orang biasa. Dalam artian yang diinginkan ibunya itu adalah laki-laki yang bisa memahami keadaan keluarganya. Karena Maharani adalah putri satu-satunya yang hanya tinggal bersama ibunya. Tapi nasib berkata lain ketika ada seseorang yang mempunyai dendam dan sengaja menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai Rani dan ibunya. Kemudian saya akan melanjutkan cerita dari sudut pandangnya si Ajeng. Kita mulai cerita dari awal. Berawal dari sebuah open trip ke Gunung Sumbing yang beredar di media sosial. Malam itu Ajeng menemukan sebuah brosur open trip ke Gunung Sumbing yang diadakan oleh sebuah komunitas pecinta alam dari Magelang. Nah,
Melihat itu, Ajeng sedikit tertarik untuk mengikutinya. Keesokan harinya di kampus, Ajeng memberitahu beberapa temannya dan mengajaknya mengikuti acara open trip itu. Mengingat letak Gunung Sumbing tidak begitu jauh dari tempat tinggalnya. Beberapa dari mereka ini mau, tapi di antara mereka tidak ada yang pernah mendaki gunung. Hingga akhirnya Ajeng mempunyai inisiatif untuk mengajak tetangganya, yaitu si Surya ini. Karena setahu Ajeng, Surya sudah sering mendaki gunung. Setelah teman-temannya sudah sepakat, sepulang dari kampus Ajeng mendatangi rumah Surya dan mengajaknya untuk mendaki ke Gunung Sumbing dan menanggung biayanya, hingga akhirnya Surya menerima ajakan Ajeng. Dengan senang hati, Ajeng memberi kabar teman-temannya. Kemudian dia mempersiapkan apa saja yang akan dibawanya. Dia menghubungi salah satu admin yang bersangkutan. Dan singkat cerita, tibalah waktunya hari pemberangkatan. Ajeng dan beberapa teman kampusnya yang ikut janjian untuk bertemu di titik kumpul. Sesampai di sana, Ajeng menemui admin yang bersangkutan untuk memberitahunya. Setelah cukup lama menunggu peserta lain yang belum datang, mereka, Ajeng sak gerombolannya ini bergerak menuju ke base camp pendakian. Nah, sesampainya di base camp pendakian, Ajeng menata kembali barang bawaannya karena takutnya ada yang kurang lengkap. Juga sekalian menunggu habis waktu Isya, karena perjalanan memang akan dimulai nanti setelah habis Isya. Sambil menunggu, admin membagi semua peserta menjadi beberapa grup. Dan Ajeng meminta pada admin agar dijadikan satu grup dengan Surya dan beberapa teman kampusnya. Nah, setelah pembagian grup sudah selesai, perjalanan ini pun dimulai dengan posisi Ajeng berada di grup 4 bersama si Surya dan beberapa teman kampusnya. Di awal-awal perjalanan masih belum ada kejadian aneh. Ajeng berkenalan dengan teman satu grupnya yang 4 dari 10 orang yang ada di grup itu. Karena Ajeng memang belum kenal. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya mereka sampai di pos peristirahatan pertama. Mereka berhenti untuk istirahat sebentar. Beberapa kali Surya menanyakan kondisi Ajeng yang waktu itu masih dalam keadaan fit. Nah, sekitar 20 menit istirahat, mereka grup 4 ini melanjutkan perjalanan. Perjalanan dari pos 1 ini lumayan menguras tenaga, tapi Ajeng berusaha untuk tetap kuat karena dia tidak ingin terlihat lemah di depan teman-temannya. Meskipun terlihat juga teman-temannya Ajeng mungkin dalam keadaan yang sama. Dengan penuh perjuangan, akhirnya pun mereka ini sampai di pos 4. Terlihat di situ ada satu grup yang juga sedang istirahat, yang mana tidak lain mereka yang sedang istirahat ini adalah grup 3. Sesampai di pos 2 mereka istirahat cukup lama karena perjalanan menuju ke pos 2 tadi sedikit menguras tenaga. Sesampainya di pos 2 itu masih belum ada keanehan yang dirasakan Ajeng. Hanya saja dia merasa sedikit kelelahan. Setelah cukup lama beristirahat di pos 2, perjalanan kembali dilanjutkan hingga sampai di pos 3. Nah, sesampainya di pos 3 ini terlihat ada beberapa tenda pendaki yang sudah didirikan untuk bermalam di sana. Dan di pos 3 itulah keanehan mulai dirasakan Ajeng. Tepatnya setelah Surya bertanya apa ada pendaki dari rombongan lain yang ikut dengan grupnya ini. Karena merasa tidak ada pendaki lain, Ajeng memberitahu Surya kalau memang tidak ada. Tapi setelah pertanyaan dari Surya barusan, sayup-sayup Ajeng mendengar juga ada suara gending Jawa klasik yang sangat merdu. Entah suara itu dari mana asalnya, tapi Ajeng mengira mungkin ada yang sengaja memutar musik tayuban lah dari salah satu tenda dari pendaki yang waktu itu ngecamp di pos 3. Ajeng tahu persis kalau itu adalah suara gending, karena kalau di rumah ayahnya Ajeng sering memutar musik seperti ini kalau sedang nganggur. Memang suaranya sangat merdu, tidak untuk didengarkan dalam situasi yang seperti ini. Niat Ajeng yang tadinya ingin bermalam di pos 3 itu batal, karena suara gending itu semakin lama terdengar semakin menyayat hati. Hingga akhirnya dia meminta pada Surya agar lanjut saja berjalan ke pos 4 dengan alasan besok
biar summitnya ini tidak jauh-jauh. Setelah cukup istirahat di pos 3, perjalanan kembali dilanjutkan. Dan dengan posisi yang sama. Dan selama di perjalanan itu, suara gending yang tadi didengar Ajeng di pos 3 masih terus terdengar, walau pelan. Merasa itu adalah ganjil, pelan-pelan Ajeng bilang sama salah satu teman kampusnya yang waktu itu berjalan dengannya. Dia bernama Suci. "Ci, dengar suara gending gak?" "Ah, suara gending? Di gunung mana ada suara gending?" kata si Suci. Ajeng tidak melanjutkan pertanyaannya, karena sepertinya Suci ini tidak mendengar semua itu. Sambil berjalan, Ajeng menutupi telinganya dengan tujuan agar suara itu tidak terus terdengar olehnya. "Jeng, kenapa kepalamu, Jeng?" tanya si Suci. Ajeng menoleh ke belakang ke arah Suci dengan niatan mau menjawab. Tapi ketika dia menoleh ke belakang itu, Ajeng melihat ada seorang wanita yang rambutnya panjang. Dia mengenakan jarik coklat batik dengan selendang merah di lehernya. Dia sedang berjalan membuntuti grup 4 sambil menunduk. Melihat itu, Ajeng yang tadinya berjalan di barisan nomor 7 lari langsung ke barisan nomor 2, tepat di belakang Surya, karena dia itu takut. Lalu Surya bertanya kenapa dia ketakutan. Tapi Ajeng tidak mengatakan kepada Surya karena sudah terlanjur takut. Sambil terus berjalan, sesekali Ajeng melihat ke belakang, ke arah wanita yang tadi dilihatnya. Dan wanita itu masih terus membuntuti grupnya. Dan masih dengan pandangan ke arah bawah, menunduk. Dan wanita itu sudah tidak terlihat lagi ketika hampir sampai di pos 4. Begitupun suara gending yang dari tadi terdengar di telinga Ajeng. Sesampainya di pos 4, tenda ini kan segera didirikan. Nah, setelah sudah berdiri, Ajeng mencari Surya ke tendanya dengan niat ingin tidur di tendanya. Tapi waktu itu Surya tidak ada di tenda. Ajeng masuk ke dalam tendanya Surya. Tidak lama kemudian Surya datang dan bertanya pada Ajeng kenapa dia berada di tendanya. Di sini Ajeng baru mulai berani menceritakan sedikit pada Surya tentang apa yang terdengar dan terlihat barusan. Lalu Surya meminta Ajeng agar mengabaikannya dan mengajaknya keluar tenda untuk berkumpul dengan pendaki lain agar rasa takut yang dirasakan Ajeng ini tidak keterusan. Nah, sesampai di luar tenda, mereka duduk berdua di dekat api unggun. Dan tak lama kemudian Surya ini pamit pada Ajeng untuk pergi sebentar. Beberapa menit kemudian Surya kembali dan Ajeng bertanya dari mana. Surya bilang kalau dia habis bertemu dengan pendaki yang menurut Surya tadi ikut berjalan bareng grupnya dari pos 2 ke pos 3. Mendengar itu Ajeng kaget. Kalau setahu Ajeng tidak ada pendaki lain yang ikut berjalan dengannya. Adanya hanya wanita berselendang merah, tapi itu terlihat dari pos 3 menuju ke pos 4, bukan dari pos 2 menuju pos 3. Karena tidak ingin memperpanjang soal ini, Surya meminta Ajeng ini untuk istirahat ke dalam tenda dengan alasan besok pagi masih ada perjalanan summit ke puncak. Dengan perasaan penuh tanda tanya, Ajeng masuk ke dalam tenda dan istirahat. Di sisi lain dia juga sangat lelah malam itu. Sesampainya di dalam tenda, Ajeng segera merebahkan dirinya di atas matras dan menarik sleeping bagnya, kemudian tidur. Nah, di dalam tidurnya ini, Ajeng bermimpi sangat aneh dan terasa sangat nyata. Ajeng sedang berada di sebuah kampung yang sebelumnya dia belum pernah ke sana. Karena menurutnya asing, dia berjalan menyusuri kampung tersebut untuk mencari tahu di mana dia sekarang. Ketika sedang berjalan itu, dia menjumpai sebuah pertunjukan unik yang di situ terdapat seorang penari dengan 7 pemain gamelan yang mengiringi pertunjukan itu. Musik yang dimainkan sungguh sangat merdu, menambah khas suasana kampung ini. Ditambah lagi penarinya memiliki paras yang sangat cantik dan bertubuh lentur. Dia menari mengikuti alunan suara gamelan yang mengiringinya. Ajeng menikmati acara tersebut. Lalu tiba-tiba penari itu menatap tajam ke arah Ajeng. Sepertinya dia tidak suka dengan keberadaan Ajeng di situ. Di saat yang bersamaan tiba-tiba muncullah Surya dari belakang. Dia mendatangi Ajeng dan bilang, pergilah, penarinya tidak suka dengan kamu." Nah, mendengar itu Ajeng segera pergi meninggalkan pertunjukan itu karena takut. Setelah lumayan jauh meninggalkan itu, tiba-tiba Ajeng terbangun dari tidurnya karena Surya membangunkannya.
setelah bangun, Surya keluar tenda dan Ajeng masih tetap di tempat tidurnya sambil memikirkan mimpinya barusan. Tidak lama kemudian, Surya kembali ke tenda dan Ajeng menceritakan mimpinya itu pada Surya. Tapi ya, Surya ini tidak terlalu menanggapinya. Setelah selesai makan sekitar jam 8 pagi, mereka berdua lanjut perjalanan samit ke puncak dan meninggalkan tendanya di pos 4. Pagi itu, suasananya sangat berkabut. Nah, dalam perjalanan ke puncak ini, mereka bertemu dengan satu pendaki wanita yang sedang duduk seorang diri. Lalu Surya mengajak Ajeng untuk menghampiri pendaki tersebut. Dan sepertinya Surya sudah mengenali wanita itu. Wanita itu sedang duduk seorang diri dan mengenakan selendang merah di bahunya. Nah, melihat wanita itu, Ajeng teringat sesuatu bahwa sosok penari yang ada di dalam mimpinya semalam itu mirip dengannya, dengan selendang yang sama. Dia memberi kode pada Surya dan mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan, dengan alasan teman-teman kampusnya sudah menunggunya di atas. Setelah berjalan cukup jauh meninggalkan wanita itu, Ajeng memberitahu Surya lagi bahwa sosok penari yang ada dalam mimpinya itu mirip sekali dengan wanita yang ditemuinya tadi, dengan selendang yang sama. Mendengar penjelasan itu, Surya memberitahu Ajeng bahwa wanita tadi bernama Rani, dan semalam Surya sempat berkenalan dengannya. Singkat cerita, sampailah mereka di puncak Gunung Sumbing. Sesampai di puncak, Ajeng bertemu dengan teman-teman kampusnya dan mengabadikan momen bersama mereka. Di saat yang bersamaan, terlihat Surya tidak berada di puncak. Tapi Ajeng ini tidak begitu mempedulikannya. Mungkin Surya sedang menyapa pendaki lain. Setelah puas berfoto-foto, sayup-sayup Ajeng mendengar ada suara gending lagi yang sama persis seperti suara yang semalam didengarnya. Mendengar itu, Ajeng terdiam. Lalu di sela-sela kabut yang cukup tebal, dia melihat ada orang yang sedang berdiri sambil membentangkan selendang yang dibawanya. Wanita itu terlihat samar karena terhalang tebalnya kabut. Melihat keberadaan orang itu, Ajeng mengajak teman-temannya untuk segera turun meninggalkan puncak. Dia lekas mencari Surya yang waktu itu tidak tahu keberadaannya. Setelah beberapa kali dipanggil, akhirnya Surya datang dan Ajeng lekas mengajaknya turun. Di perjalanan turun, dari sela-sela kabut yang tebal itu, Ajeng melihat ada sebuah pertunjukan khas Jawa yang sama persis dengan pertunjukan yang ada di dalam mimpinya semalam. Melihat itu, Ajeng tercengang dan meminta pada Surya untuk cepat pulang. Dia tidak mau berada di tempat ini lebih lama lagi. Singkat cerita, sesampainya di pos 4, mereka langsung berkemas untuk kembali turun. Perjalanan turun dilanjutkan dengan formasi awal dengan grup 4. Surya meminta Ajeng untuk berjalan paling depan di depan Surya. Selama perjalanan turun, perasaan Ajeng tidak karuan. Dia kepikiran tentang apa yang sudah dilihatnya tadi. Lalu di pertengahan antara pos 3 menuju pos 2, Ajeng yang berjalan di depan tercengang karena di depan terlihat ada Rani yang sedang menghadangnya dengan pakaian yang sama persis seperti dalam mimpinya. Dia sedang membentangkan selendangnya dengan kedua tangannya dan menatap tajam ke arah Ajeng. Pelan-pelan sosok Rani berjalan ke arah Ajeng dan mengarahkan kedua tangannya ke lehernya Ajeng. Seakan si Rani ini ingin mencekiknya hingga membuat Ajeng lemas. Ketika tangan Rani sudah memegang lehernya, tiba-tiba terdengar suara gong yang dipukul 1 kali. Dan bersama dengan itu sosok Rani tiba-tiba hilang dari hadapannya, hingga membuat Ajeng ini tersadar. Setelah sadar, terlihat Surya dan teman-teman lainnya sedang berkerumun melihatnya, dan Ajeng hanya bisa mengucap kata-kata Rani, 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 begitulah ucapannya. Lalu Surya menggandeng pundaknya Ajeng dan mengajaknya untuk segera turun agar segera sampai di base camp. Setelah suara gong yang terdengar tadi, Ajeng merasa sedikit nyaman karena sosok Rani sudah tidak lagi menghantuinya di perjalanan hingga sampailah mereka di base camp. Karena tidak ingin lama-lama di base camp, Ajeng dan Surya segera kembali pulang dan tidak lupa berpamitan dengan teman-teman kampusnya. Sesampai di rumah, Ajeng mempunyai tanda tanya besar terhadap sosok Rani dan apa hubungannya Surya dengan Rani. Malam harinya Surya mendatangi rumah Ajeng untuk menanyakan apa yang sudah dialaminya selama pendakian tadi. Ajeng pun menceritakan semuanya kepada Surya. Begitupun Surya, dia menceritakan tentang pertemuannya dengan Rani selama pendakian itu. Mendengar itu,
Mereka berdua semakin heran dengan sosok Rani. Akhirnya mereka sepakat untuk datang ke desa yang pernah dikatakan Rani kepada Surya untuk mencari tahu. 7 hari setelah itu, mereka berdua berangkat ke desa tersebut. Dan ternyata benar, menurut bapak kepala dusun, ternyata Rani itu dulunya adalah seorang penari di desa ini. Persis dengan wujud Rani yang terlihat ajeng selama berada di Gunung Sumbing waktu itu. Namanya adalah Maharani. Setelah mendengar penjelasan dari bapak kepala dusun, terlihat Surya sedikit sedih. Mungkin karena Surya sudah terlanjur jatuh hati dengan Rani. Selesai.